Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Agara Maths. Kali ini kita akan mengulik soal tentang jarak titik ke bidang ya. Ya, langsung soal nomor 1 tanpa berlama. Di CD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Jarak titik C ke bidang GH adalah, ya, kita peran dulu. Ini kubusnya ya, ABCD EFGH. Nah, jadi panjang rusuknya 3, kita buat 3, di sini 3, ya ini juga 3 ya, 3 semua ini rusuknya. Jarak titik C ke bidang ABH, ini C ya, ini C. Bidang ABGH. Nah, kita gambar dulu nih. Bidang ABGH-nya ini kita kasih warna. Satu lagi ya ini. Inilah bidang ABGH atau kita arsir ya ini. AB tembus ke HG ya, ini dia bidang ABGH. Oke, nah selanjutnya yang ditanyakan jarak titik C ke bidang ABGH. Nah, jadi kita cari sebuah garis atau kita proyeksikan. Nah, kita proyeksikan titik C ini ke sebuah garis yang mewakili ABGH sehingga hasil proyeksinya tegak lurus nanti. Nah, jelas yang memenuhi itu ya ini, yang paling dekat. Iya ini, BG. Nah, BG mewakili dari ABGH, di sini tegak lurus ya. Ya, gampang. Nah, jadi kalau kita keluarkan segitiganya seperti ini ya. Nah, ini. Di sini C, ya C, di sini siku-siku, di sini B. Ya, di sini G ya, G. Nah, BC dengan CG ini sama-sama 3 ya, sama-sama 3. BG ini diagonal sisi 3 akar 2 ya. Nah, yang ditanya itu dari sini kemari. Dari C ini ke BG. Di sini tegak lurus. Nah, kita misalkan apa? Misalkan P ya, misalkan P. Nah, kalau seperti ini ya, gunakan konsep luas segitiga ya, luas segitiga. Jadi dengan setengah, kalau alasnya BC berarti tingginya itu CG ya, CG. Nah, sama dengan kalau kita buat ini kan garisnya ada lagi nih, CP kan garis tingginya nih, berarti alasnya BG ya, B dikali CP ya. Nah, ini setengah nih, ini habis jebret, nah habis. Nah, BC nya berapa? BC nya 3, CG nya berapa? 3, BG nya 3 akar 2. Nah, yang ditanya adalah C ke P ya. Nah, jadi C ke P itu, ini habis juga nih, kita coret lagi, jebret. Berarti tinggal 3 per akar 2. Rasional kan? Iya. Ya, C ke P itu 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Berarti 3 per 2 akar 2. Oke. Ini jawabannya. 3 per 2 akar 2. Jawabannya. Kita lanjut nomor 2. Ya, atau ada yang ditanya lagi? Komen di kolom komentar ya. Oke. Nomor 2. EFGH dengan rusuk 8 cm. Titik B ke ACF adalah ya B ini ya. Ke bidang ACF. Nah, ini gampang. Nah, jadi kita tarik sebuah garis sehingga menembus bidang ACF, itu kenanya di H. Ya, di H. Ini dia ya, kita kasih warnanya misalnya biru. Besar banget. Kita kecilin sedikit. Nanti tembusnya ke H. Nah, tapi di sini juga kalau kita garis ini tadi, kalau kita tarik seperti ini ya, kita tarik seperti ini. Nah, dia memotong dari D, memotong ke H, terus nanti memotong ke F. Nah, sehingga garis yang hijau ini berada pada bidang BDHF gitu. Nah, tapi yang tegak lurus itu tembusnya ke H. Ini dia. Nah, sehingga garis kita harus cari ya. Nah, kita cari ya. Kita buat dari DB dulu. Terus nanti kita buat satu lagi, ini kita ganti warnanya. Nah, satu lagi dari sini dari F ke ya, perpotongan BD dan AC. Iya, ini dia. Atau kita ganti warnanya juga. Iya. Banyak kali warnanya. Ya, samakan aja warnanya. Dari sini ke sini kita buat lagi, ya. Dari sini ke sini kita buat lagi. Ya, banget ya. Atau 2 tadi aja. Nah, ini dia ya. Nah, disinilah letak
garis yang mewakili bidang ACF. Nah, di sini siku-siku ya, siku-siku, di sini siku-siku. Nah, kita misalkan ini apa misalnya O, misalnya O. Nah, jadi B ke mana nih? Di sini belum ada, misalnya P, berarti B ke P. Jadi jarak antara titik P ke bidang ACF itu ya B ke P ini. Nah, kalau cara cepatnya itu sepertinya gitu. Seperti dari B ke H itu kan diagonal ruang A akar 3. A itu sisinya ya. Berarti sepertiga kali 8 sama depan per 3 ya. Atau dengan mirip-mirip dengan nomor 1 tadi gitu ya. Jadi kalau kita gunakan prinsip nomor yang ini akan B ke P, B ke P tingginya ya kita kali dengan ini kan siku sini berarti garis tinggi ya. Dan alasnya itu O ke F ya, O ke F sama dengan kalau kita pakai tingginya ini siku-siku di sini juga nih FB ya, FB itu kita kali dengan O ke B. Nah B ke P itu yang ditanya, B ke P yang ditanya. O ke F itu bisa dicari dengan BF kuadrat ditambah OB kuadrat ya. Tadi kalau berarti di sini 8, berarti di sini berapa nih? Setengah dari diagonal sisinya. 4 akar 2 ya, 4 akar 2. Nah, berarti OF kita cari berarti berapa tuh? OF pangkat 2 dengan 8 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 8 pangkat 2 itu 60. 4 akar 2 pangkat 2 16 kali 2 32. Berapa? 96 ya. Nanti OF-nya akar 96. Ini OF pangkat 2 ya. Nah, OF-nya akar 96 di sini, akar 96. Sama dengan FB-nya berapa tadi? 8 ya, 8. OB-nya 4 akar 2 ya, 4 akar 2. Oke, ini dia. Jadi BP-nya sama dengan 8 dikali 4 akar 2 itu 32 per akar 96. Nah, ternyata 96 itu 16 kali berapa? 16 dikali 6 ya, 16 dikali 6. Akar 16 4 akar 6. Berarti ini 32 akar 2, ini kita baca per 4 akar 6 ya. Sama dengan 3 dengan berapa nih? 32 bagi 4 ya. 8 ya, 8 akar 6. Ini kali akar 6 kali akar lagi boleh, sama dengan ya ini 8, ini akar 2 kali akar 6 itu jadi akar 12 ya. Per ini jadi 6. Nah, keluarin lagi. Nah, ini panjang 4 dikali 3. 4 dikali 3 2 akar 3. Akar 4-nya 2 ya. Berarti BP-nya 8 dikali 2 akar 6. Nah, 2 sama 6 kita bagi-bagi 2, berarti 8 per 3 akar 3. Oke. Sama jawabannya. Lanjut nomor 3. 3 di QRS TUVW, panjang PQQR dan RV berturut-turut 15, 8 dan 6 cm. Q ke bidang PRVT. Nah, PQ-nya 15, nya 8 kita tulis dulu, RV-nya 6. Jarak Q ini Q ya, Q ke bidang PRVT. PRVT mana? Ini ya PRVT. Kita rapikan dulu. PR kita buat warnanya PRVT ya, ini ya yang tengah-tengah ya. Jadi kalau kita arsir bidang PRVT-nya ini PRVT-nya. Ya. Nah ini, ya ini dia. PRVT-nya. Bidang PRVT-nya nih di tengah-tengah. Nah, caranya gimana untuk mencari jarak Q ke bidang PRVT? Nah, cari sebuah garis yang mewakili PRVT, nanti kita proyeksikan titik Q itu ke garis tersebut sehingga hasilnya tegak lurus di garis tersebut. Nah, garis yang memenuhi itu adalah ya PR ya di sini. Di sini tegak lurus. Nah, ini yang mewakili. Nah, karena jarak titik ke bidang itu adalah jarak terdekat. Jarak terdekat itu ya jarak yang tegak lurus ya. Kalau bisa tegak lurus gitu. Nah, ini prinsipnya sama dengan soal nomor 1 dan 2 tadi ya. Langsung saja. Ya. Di sini bisa kita cari, kita misalkan di sini apa misalnya PQ, RST, UPW, misalnya X ya. Nah, jadi QX itu bisa kita cari dengan prinsip luas segitiga tadi ya. Kalau kita ambil alasnya 15, tingginya 8, berarti PQ kita kali QR.
Nah, kalau tingginya QX berarti alasnya PR ya, berarti dibagi PR. Nah, itu rumus SMP seperti ini dia, seperti ini ya. Kalau adik-adik bingung seperti ini. Kalau di sini A, di sini T gitu. Nah, T asal di sini tegak lurus ya. Tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi itu A dikali B per C gitu ya. Oke, next kita lanjut. PQ-nya 15, QR-nya 8. Nah, tapi kita tahu nih, PQR kan Pitagoras juga. 15 dan 8 berapa Pitagorasnya? 17 ya, ingat dari SMP-nya. Sama dengan 15 dikali 8, 120 per 17. Nah, inilah jarak yang dimaksud. Jawabannya di sini B ya, B. Oke, next. Nomor 4 ya. Soal nomor 4, ketahui kubus ABCDEFGH dengan titik P merupakan titik tengah AE ya, merupakan tengah. Nah, di sini ya, kita buat di sini P, di sini P, kita warna lain P. Dan panjang PH ya, P ke H ya, P ke H ya. Kita kasih warna lain. Oke. P ke H-nya 2 akar 5, 2 akar 5, 2 akar 5, 2 akar 5. Nah, jarak P ke bidang BDHF. Nah, ini dia BDHF-nya gitu, bidang BD. Ya, kita kasih warna BDHF. Nah, ini ya. Atau kita kasih tinta juga. Wow. Nah, atau kita brus saja. Bidang BDHF. B ke F menembus C ya. Yang ditanya adalah jarak titik ke bidang BDHF. Nah, B ke bidang BDHF. Sebenarnya gampang aja, kita tarik sebuah garis lurus sehingga menembus bidang BDHF nih. Nah, di sini. Nah, tembusnya kemana? Ke apa? Ke CG. Kan di sini titik Q ya, titik Q. Nah, di sini pasti tegak lurus. Nah, yang mewakili garisnya mana? Di sini garis itu tepat di tengah bidang BDHF ya, di sini. Ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tegak lurusnya di sini. Ini tegak lurus, iya ini. Kita misalkan titik sini apa? Kita misalkan titik R ya, kita misalkan R. R ya, udah banyak banget nih titiknya. Nah, jadi titik P ke R ini itu sama aja dengan setengah dari titik garis PQ ya. Nah, ini R kita misalkan. PR itu sama dengan setengah dari PQ. Nah, kalau kita perhatikan PQ itu kan sama dengan AC. Nah, bisa di bawah kan, atau sama dengan sekali AC. AC itu diagonal sisi. Nah, tarik dengan dari pH A ke B misalnya 2A ya, 2A. Berarti E ke P setengahnya, berarti A ya. E ke H 2A ya, 2A. Perhatikan itu segitiga PEH ini ya. Nah, bisa kita cari EH ini segitiga PEH. Nah, itu bisa kita peroleh EH pangkat 2 tambah ya EP 2 sama dengan PH pangkat 2. Nah, EH nya 2A ya, 2A pangkat, EP nya A ya, A pangkat 2, PH nya 2 akar 5 tadi. 2 akar 5 pangkat 2 4 A kuadrat. A kuadrat ini 2 kali 2 4 kali 5 20. 4 ditambah 1 5 ya, 5A sama dengan 20. Jadi A nya 20 dibagi 5 4 ya. Jadi A 2 ya, 2 panjang sisi positif. A ke B nya 2 kali 2 berarti 4. Nah, di sini juga 4 berarti panjang rusuknya 4, hingga diagonal AC tadi adalah berapa ya, 4 akar 2. 4 akar 2. Nanti P ke R nya setengah dari 4 akar berapa? Iya, 2. Ini jawabannya setengah dari 4 akar 2, 2 akar 2 ya. Nah, gimana dia? Kita lanjut satu soal lagi nomor. Oke, semangat ya. Ya, nomor 5. Diketahui bidang 4 berarti TABC panjang rusuk. Nah, ini TABC udah ada gambar kita buat. Nah, di sini 12, tingginya juga 12 nih ya, tinggi rusuk ini 12. Titik C TAB. Nah, jadi caranya gimana? Udah jelas ya, C di kita misalkan satu titik lagi P. Nah, dari P ini kita tarik juga P ya. Nih. Oke, kita warna lain. Atau hitam tidak apa-apa ya. Nah, ini dia.
Nah, jadi kita fokusnya pada segitiga CPT ini ya, T ini. Nah, jaraknya mana? Jadi kita tarik sebuah garis lurus ya ke garis PT atau TP ini ya, sehingga di sini, nah di sini tegak lurus. Nah, di sini tegak lurus. Nah, kita misalkan di sini apa misalnya CP, misalnya Q ya, Q. Nah, C ke Q inilah yang akan kita cari nilainya ya. Mula-mula kita keluarin dulu segitiganya biar lebih gampang ya. Ini di sini sini belum ada ya, belum ada. Jadi tadi C ke Q, C ke Q nya titik Q. Oke. Sini tegak lurus ya, di Q tadi tegak. Nah, kita cari dulu P ke C. P ke C itu sini siku-siku, di P siku-siku ya. Pada segitiga BPC. Jadi pada segitiga kita peroleh P ke C ya, pangkat 2 sama dengan Pitagoras. Miringnya BC itu ya, BC pangkat 2 kita kurangin PB pangkat 2. BC nya 12 pangkat 2 kurangin PB nya ini di tengah-tengah. Nah, karena ini kan segitiga sama BC, segitiga sama C. Jadi kalau kita tarik sebuah garis tinggi pasti di tengah-tengah ini P. Jadi 6 ya, 12 bagi 6. 6 pangkat 2 ini 144 dikurangi 3 pangkat 2 36 ya. Sama dengan ini jadi 100. PC nya PC akar 8. Oke, 8 kita buat di sini akar. Nah, kalau kita perhatikan PC, nah karena di segitiga ABT sama sisi juga itu sama dengan PC tadi ya, sama dengan 108. Sini akar 8. Oke. Nah, jadi segi PT ini atau sama kaki. Nah, jadi berarti sebuah bantuan lagi dari P ini mengarah ke TC ya di sini. Oke. Nanti kita gunakan di sini siku-siku. Nah, karena dia sama kaki, TP dan PC-nya ini, PT dan PC kaki, berarti sisi garis tinggi ini memotong dua bagian yang sama. Artinya, kita misalkan di sini R misalnya. C ke R itu 6. Nah, R ke T juga 6. Nah, gitu ya alasannya. Nah, sekarang udah mudah, kita cap luas. Garis tingginya kalau setengahnya PT tinggi sama dengan kalau PR berarti luas segi tengah dikali alasnya TC nya PR. Habis jadi CQ nya ya, nya kita bagi dengan PT ya, PT sama dengan TC nya udah ada belum? Ada ya 12. PR nya udah ada belum? Belum ada ya. Per PT nya udah ada belum? Ada ya, akar 108. Nah, kita cari PT dulu ya. PR. Jadi PR di sini aja kita cari pada segitiga PC ya. Jadi PR pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 2 kurangin CR pangkat 2. Ya, ini sisi miringnya di PC ya. Sama dengan ya, ini kita batasi dulu. PC pangkat 2 itu akar 108 pangkat 2 kurangin 6 pangkat 2 sama dengan 108 dikurangin 36 sama dengan berapa itu? 72 ya. PR pangkat 2 nya 72. Jadi PR nya dari 72. Ini PR nya akar dari 2, akar dari 72. Oke, tinggal kita sederhanain semuanya. Ini 12 72 36 kali 2 berarti 62. 108 36 kali 3 berarti 6 akar 3. 6 sama 6 habis ya. Berarti 12 akar 2 per 3. Nah, ini kita kali akar sama dengan 12 di akar 2 kali akar 3 akar 6 ya. 12 akar 6 per 3 kali akar 3 3. Nah, 12 bagi 4 ya. 4 akar 6. Nah, ini jadi jarak titik bidang TAB tadi yang dimaksud adalah 4 akar 6 ya. 4 akar 6 yang tepat adalah C. Mana menurut adik-adik ribet ya atau panjang ya. Nah, mungkin ada penjelasan yang lebih simpel, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.